Jadi di Sabtu 30 Agustus 2025 kemarin, Indonesia Arena diramaikan sama sebuah show yang luar biasa dari seorang stand-up komedian yang seharusnya sudah sangat populer di Indonesia. Namanya Panji Pragiwaksono. Acaranya sebenarnya itu closing. Awalnya dia udah keliling Bandung, Surabaya, Makassar, Jogja, Bogor, Semarang, Balikpapan, Medan, Palembang, dan Denpasar. Dan closingnya itu di Indonesia Arena. Dan acaranya bagus banget. Namanya Mensrea. Nggak lama kemudian, sekitar Desember 2025, acara itu tampil di Netflix. Ya, sebuah platform yang seringkali kontroversi. Kayak kemarin dia ngangkat mengenai kasus Jessica Wongso, lumayan kontroversi. Dan benar, dampaknya langsung kelihatan di awal Januari 2026 ini. Panji Pragiwaksono dilaporkan untuk beberapa hal. Jadi pelapor pertama adalah Angkatan Muda Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang diwakili sama Mas Rizky Abdurrahman Wahid yang melaporkan Panji karena sudah ngebahas mengenai izin tambang yang dikeluarkan pemerintah untuk NU dan Muhammadiyah. Ada juga tim membela ulama dan aktivis yang diwakili sama Habib Novel, ada Majelis Pesantren Salafiyah yang diwakili sama Kiai Matin Syarkowi, ada DPD FPI DKI yang diwakili sama Irfan Ardiansyah. Ada juga dua laporan lainnya yang dilaporkan sama masyarakat dan sifatnya dumas atau pengaduan masyarakat. Dan kesemua laporan itu terkait sama dugaan penistaan agama yang diatur dalam pasal 300 dan 301 dan ujaran kebencian yang diatur dalam pasal 242 243 dalam Undang-Undang KUHP baru dan ujaran kebencian yang diatur dalam pasal 28 ayat 2 dalam Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024. Selamat malam dan selamat datang 10.000 penonton di Indonesia Arena Jakarta dalam acara stand up comedy special show Mensrea dari Panji Pragiwaksono. Jadi sekarang saya mau bahas kenapa Mensrea, show-nya Panji, sampai dilaporkan ke polisi. Pertama, Panji sempat nyinggung bahwa Prabowo itu adalah seorang penculik. Pertanyaannya, apakah Prabowo benar-benar seorang penculik? Jadi gini, pada bulan Mei 1998 terjadi reformasi yang dimulai dengan adanya kerusuhan massa di seluruh wilayah Indonesia. Anarkis bahkan, ada yang dibunuh, ada pencurian, segala macam. Tapi setelah itu kita menemukan bahwa kental banget adanya penyusupan dan agenda CIA untuk menjatuhkan Soeharto. Dari mulai George Soros yang menghancurkan dolar sehingga dolar naik luar biasa, ada penyusup di pemerintahan, ada naga hijau, naga merah yang tugasnya untuk mecah belah politik, dan ada Harmoko, orang kepercayaan Soeharto, yang sebelumnya udah mendorong Soeharto untuk maju lagi dalam pemilihan presiden, dan akhirnya menjatuhkan Soeharto di momen yang gak jauh berbeda. Jadi peristiwanya itu sekitar tanggal 13 Mei 1998, riuk-riuk kerusuhan itu udah mulai terjadi. Mulai pecah demo-demo di mana-mana, ada yang bakar-bakar, ada yang lempar-lempar, ada yang mecah-mecahin. Terus tiba-tiba tanggal 14 Mei, Wiranto yang saat itu menjabat sebagai Menpankam Pangap atau Menteri Pertahanan dan Keamanan sekaligus Panglima ABRI, tiba-tiba pergi ke Malang. Katanya ada tugas mendadak. Dan dia memerintahkan Prabowo untuk melakukan pengamanan total. Prabowo yang saat itu adalah mantu dari Soeharto, pastinya mengambil tugas itu karena dia merasa punya tanggung jawab sama mertuanya. Terus tiba-tiba muncullah isu, katanya Prabowo menculik dan menghilangkan para aktivis. Ada 13 katanya. Padahal 9 dari 13 itu, yaitu Desmond Mahesa, Neza Patria, Pius Lustiranang, Faisal Reza, Andi Arief, Haryanto Taslam, Aan Rusdianto, Raharjo Waluyo Jati, dan Mugianto. Sampai saat ini, ya walaupun salah satunya udah meninggal ya, Desmond Mahesa. Tapi sampai terakhir itu mereka masih bebas dan bahkan jadi politisi. Sempat duduk di DPR. Kalau ada beberapa yang hilang, kayak Wiji Tukul dan teman-temannya, itu informasinya karena ada perintah ganda. Kabarnya, Panglima dari jauh memerintahkan tim Mawar untuk menculik dan menghilangkan mereka. Tapi Prabowo sebagai pemimpin dari tim Mawar, nggak mungkin melepaskan anak buahnya begitu aja. Dia pasang badan dan ambil alih tanggung jawab. Cuman pertanyaannya, apakah Prabowo benar-benar layak untuk dikatakan menghilangkan para aktivis? Itulah kenapa Mensrea itu tidak didesain untuk mengubah para politisi. Kenapa? Karena percuma. Ngomong-ngomong, Prabowo gemoy itu patah banget ya. Lupa ya, ada intel di antara kita. Ini orang pernah nyulik aktivis, guys.
Terus dalam show itu Panji juga sempat nyenggol artis paling beken di Indonesia saat ini, yaitu Raffi Ahmad. Dia bilang Raffi yang punya kekayaan 1,03 triliun itu nyuci uang dari para pejabat. Sekarang kita bahas satu-satu. Jadi di medsosnya, terutama di Instagramnya, Raffi itu punya follower sebanyak 76,3 juta orang. Dan di YouTube-nya Rans Entertainment, Raffi itu punya 26,3 juta subscriber. Dan hampir semua mata di Indonesia, setiap kali Raffi bikin video, pasti nonton, termasuk saya sekali-sekali. Udah gitu Raffi juga punya bisnis dari 2015, bahkan sebelum Prabowo jadi presiden. Awal-awal Jokowi jadi presiden waktu itu. Ada RA Jeans, ada Rans Music, itu 2015, 2019, ada Rans Animation 2020, ada Rans Esport 2020, ada Toko Mama Gigi 2021, ada Rans Nusantara FC 2021, ada Rans Peak Basketball itu 2021. Ada Rans Beauty 2021 juga. Ada iPod Kreasi Indonesia itu 2022. Ada My League by Rafathar itu 2022. Ada Mari Beach Club di Bali itu tahun 2022. Ada Rans Nusantara Hebat Food Court itu 2024. Dan ada Rans Entertainment yang terkenal itu di tahun 2025. Raffi juga punya bisnis kuliner kayak Haraguchi Kei, ada Rojo Sambal, ada Ikudo Ichi, ada Gunawarman Group, ada Warung Leko, langganan saya. Dan wajar nggak kalau dia punya duit segitu? Kalau saya jadi Raffi, mungkin saya punya duit lebih dari itu, tanpa harus nyuci uang pejabat. Terus di tahun 2024, Raffi itu dilaporkan untuk TPPU atau tindak pidana pencucian uang oleh Hanifa Sutrisna, itu yang punya National Corruption Watch. Dan ternyata Hanifa itu diduga punya tambang ilegal di Bolang Mongondo dan dicurigai sebagai anggota BIN. Bisa saya bilang, ya mungkin bau politik kali ya. Nggak semua polisi seperti Irjen Teddy Minahasa. Ada juga kayak Verdi Sambo. Poin ketiga yang paling tajam. Dalam mensrea, Panji sempat senggol-senggol tentang Irjen Pol Teddy Minahasa. Ya, Teddy Minahasa adalah mantan Kapolda yang saat itu dicopot dan ditangkap karena kasus narkotika. Jadi gini ceritanya. Pada Oktober 2022 itu, ada orang namanya Hendra dan Maisiska ditangkap di Polsek Tambora. Bawa sabu 44 gram. Terus dikorek-korek, diperiksa, muncullah nama Janto Situmorang sebagai pengedar. Ada juga Kompol Kasranto sebagai pemilik, dan muncul nama Linda Pujiastuti alias Anita, yang seorang cepu sebagai bandar besarnya. Dan setelah diselidiki lagi, ternyata Linda Anita itu mendapatkan barang dari Irjen Pol Teddy Minahasa. Katanya di handphonenya nama Teddy Minahasa itu My General. Keren lah. Dan versi Anita itu, Teddy dapat fee 100 miliar dari bandar Taiwan buat masukin 1 ton sabu. Tapi katanya batal. Terus sesuai dengan pengembangan, Teddy itu pernah nyita sabu pada Mei 2022 sebanyak 41,4 kg, di mana 5 kg-nya ditukar sama tawas, dan 1,7 kg-nya dijual ke Jakarta. Pertanyaan saya, apakah mungkin seorang jenderal bintang 2 melakukan itu? Kenapa saya bilang begitu? Karena saya tahu, di level bawah aja, ada beberapa oknum yang berani main lebih besar daripada itu. Jadi bagi saya, nggak mungkin seorang jenderal bintang 2 selevel Teddy Minahasa berani melakukan itu dan mengorbankan jabatannya. Tapi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Kenapa Panji sampai nyenggol Irjen Pol Teddy Minahasa, Verdi Sambo, dan ada beberapa oknum lain. Dalam pasal 1 KUHP, Polri itu punya peran sebagai penyidik dan penyelidik tunggal. Fungsi Kamtipmas, penegakan hukum, pelindung masyarakat itu pasal 2, punya kewenangan periksa, lidik, sidik, geledah, sita, tangkap, tahan itu pasal 1, punya tugas beri izin, regiden itu registrasi dan identifikasi ya, cegah, koordinir itu pasal 15, punya hak diskresi atau bertindak menurut penilaian itu pasal 18 ayat 1, dan semua itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tentang Polri. Dan seorang anggota Polri diizinkan untuk rangkap jabatan di pos Kemenko Polkam, ESDM, Kemenkum, IMIPAS, Kementerian Kehutanan, KKP, Kementerian Perhubungan, P2MI, ATR BPN, Lemhanas, OJK, PPATK, BNN,
BNPT, BIN, BSSN, dan KPK. Itu diatur dalam pasal 3 Peraturan Polri nomor 10 tahun 2025 yang keluar tanggal 10 Desember kemarin. Jadi, agak berat juga buat saya untuk menafikan keyakinan Panji atas Irjen Pol Teddy Minahasa. Tukang ngerjain kerjaan arsitek jadinya kayak gitu. Sama, arsitek juga jangan kerjaan tukang. Karena arsitek ngerjain kerjaan tukang itu ibaratnya lapor Mas Wapres. Hati-hati Mas Panji, ngomong politik tuh hati-hati. Sekarang saya mau masuk ke dalam kesimpulan. Apakah yang dilakukan Panji itu salah? Jadi gini, pemberian izin atau konsesi tambang buat ormas dan kampus, penempatan komisaris yang nggak berdasarkan latar belakang pengalaman, banyak pemimpin yang nggak komit, nggak kompeten, ujungnya ditangkap KPK, ada wapres kita yang terlalu muda dan kurang diberi peran, dan adanya absolute power Polri yang sering dikeluhkan masyarakat, itu semua mancing kritik dan Panji memainkan kondisi itu. Jadi isu itu digoreng sama dia, apalagi Panji itu kan loyalisnya Anies, alias anak Abah. Kedua, apakah Panji itu melanggar hukum? Nah gini, jadi kalau menurut pasal 300 dan 301 KUHP yang baru, unsur penistaan agama yang dilakukan Panji, menurut keyakinan saya itu masuk. Dan menurut pasal 242-243 terkait ujaran kebencian yang juga diatur dalam KUHP baru, unsur yang dilakukan Panji juga masuk menurut keyakinan saya. Dan sesuai dengan pasal 28 ayat 2 terkait ujaran kebencian juga, kali ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE, itu unsurnya juga masuk menurut keyakinan saya. Jadi kalau teman-teman atau mungkin circle-nya Panji ada yang nggak yakin sama keyakinan saya, atau merasa apa yang dilakukan sama Panji itu wajar-wajar aja, ya silakan dengan pemikirannya dan biarkan polisi, penyidik, jaksa sebagai penuntut umum dan pengadilan yang memutuskan. Terus sekarang apa solusinya? Biar hal-hal kayak begini, kritikan-kritikan yang bikin Indonesia gempar itu nggak pulang terus. Karena capek lah negara ini harus terus-terus digoncang sama kritik-kritik yang nggak penting. Kuncinya cuma satu, Bapak Presiden Prabowo, presiden yang saya pilih, harus segera membenahi jajarannya. Ganti semua menteri yang nggak beres, dan bereskan reformasi Polri, yang sekarang lagi digodok sama tim reformasi yang dipimpin sama Profesor Jimli. Itu aja dari saya.